الفتى بأن تتعلم التعليم والفتى استفادة النفع الانتفاع والتذكر والتذكير والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله وابتغاء مرضات الله وقربه ثوابه سبحانه وتعالى بنية حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في خير لتنعى في أرزق واسع حسية ونويجه برية وإلى أرواح والدينا ووالديكم ووالدي المسلمين أجمعين سنة سيدنا المجد الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي سيدنا الشيخ عبد القادر جميع سادتنا علي بعلوي جميع التسعة جميع الأولياء الصالحين في هذه البلدة خاصة والدينا والديكم وسن الحضرة جعفر وسن سيدنا الفقيه بعلوي من سيدنا عبد القادر سيدنا محمد سلم بن مرسل باقر ولا عبد القادر محمد سقف والدينا والديكم خاصة جميع شيخنا أجمعين سن الوالد سولي مغفرهم دورك أجمعين إن الله يدعوك شوم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة يعلي درجات الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Setelah berhenti atau libur sementara yang begitu panjang, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi masih umur panjang hingga kita bisa hadir kembali di majelis ini. Karena itu sebelumnya saya mohon maaf lahir dan batin walaupun telat. Mugi-mugi kula panjenengan termasuk benar-benar minal aidin wal faizin, termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah suci di sisi Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan semoga juga kita diizinkan minal aidin, kembali lagi nanti bisa ketemu Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin Allahumma wal faizin, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada ayat yang ke-74 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
Thumma qasat, kemudian menjadi keras, kaku. Qulubukum, hati kalian, ayyuhal yahudu, wahai orang-orang Yahudi, atau orang yang berperilaku seperti perilakunya orang Yahudi. An qabulil haqqi, dari menerima kebenaran. Hati kalian keras untuk menerima kebenaran. Mim ba'di dzalika, dari setelah yang disebutkan berupa ayat-ayat Allah yang ada di depan, yang telah disebutkan. Fahiya kal hijarah, maka hati tersebut kal hijarah, seperti batu. Fil qaswah, di dalam kerasnya. Au asyaddu qaswatan, atau lebih keras daripada batu tersebut. Kenapa? Karena dari batu itu ada yang wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Dari batu itu ada batu yang bisa terpancar minhu, darinya al-anhar, sungai-sungai. Batu itu walaupun keras, tapi ada yang mengeluarkan sumber yang begitu besar, bahkan bisa menjadi sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada batu itu yang juga walaupun keras tapi masih bisa meneteskan sumber mata air. Bisa meneteskan air, pecah, terbelah, dan keluar dari batu tersebut air. Terus ada lagi wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu itu yang turun dari atas ke bawah, alias jatuh ke bawah karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulubukum la tata'atsaru wa la talinu wa la takhsha. Sedangkan hati kalian, wahai orang-orang Yahudi atau yang berperilaku seperti orang Yahudi, hati kalian sama sekali tidak menerima bekas nasihat dan seterusnya. Wala talinu, dan tidak lembut sama sekali. Wala takhsha, dan tidak ada rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah itu lupa amma ta'malun, dari sesuatu yang kalian lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala menyerupakan hati orang-orang Yahudi. Mereka enggan menerima kebenaran hingga hati mereka itu keras, bahkan lebih keras daripada batu. Loh, kenapa Allah kok memakai perumpamaan batu? Kok enggak diserupakan kerasnya hati mereka dengan besi? Besi kan lebih keras daripada batu. Hati mereka keras, bahkan lebih keras daripada besi. Kan besi lebih keras. Kenapa kok yang dipilih oleh Allah di ayat ini perumpamaan hati mereka yang begitu keras diserupakan dengan batu? Kenapa? Karena besi itu walaupun keras, tapi dia punya kelemahan. Nek dibakar, udah leleh dia, tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau sudah besi itu terbakar, panas, nemen, leleh kayak air. Tapi kalau batu mau dibakar pakai api sepanas apapun, tidak akan bisa leleh, tetap kokoh, tetap keras. Karena itu yang dipilih oleh Allah perumpamaannya bukan besi, tapi batu. Disinilah indahnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hati yang sudah keras itu seperti batu. Kalau sudah hati itu mengeras seperti itu, maka tidak akan bisa menerima apapun. Nasihat tidak bisa masuk, peringatan tidak bisa masuk. Kayak batu tadi itu, mau dipanasi ya pakai apa, tidak bakalan bisa leleh sama sekali. Itu hati manusia kalau sudah keras, maka lebih keras daripada batu. Seperti batu, au asyaddu qaswah, kata Allah, atau bahkan lebih keras daripada batu. Waliyadu billah min dzalik. Tuh lihat orang-orang Yahudi.
Orang Zionis Israel dari zaman nenek moyangnya dulu sampai sekarang, begitu keras kakunya hati mereka sampai saat ini, bunuhi wong, ngebomi wong, nembaki orang, ndak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Kayak watu memang. Makhluk-makhluk manusia-manusia yang hatinya itu benar-benar keras, ndak ada rasa kemanusiaan, ndak ada rasa kasihan, ndak ada rasa toleran. Padahal mereka dulunya pengungsi, dikasih wilayah malah jadi penjajah. Anak kecil, bayi dibunuh, wanita dibunuh, tidak peduli. Tidak ada belas kasihan sama sekali, karena hati mereka memang benar-benar kaku, lebih kaku daripada batu. Waliyadu billah min dzalik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di sini menyerupakan kakunya hati orang-orang Yahudi kaum Bani Israel itu seperti batu. Batu itu walaupun keras, kata Allah di sini, batu itu masih punya rasa takut sama Allah. Batu, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di alam raya ini tunduk sama Allah, takut sama Allah. Sehingga kata Al-Imam Al-Mujahid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kullu hajarin yatafajjaru minhul ma' au yatashaqqaqu an ma'in au yataradda min ra'si jabal la min khasyatillahi nazala bidzalikal Qur'an. Batu itu dan semua jamadat, makhluk-makhluk yang tidak bisa bergerak, itu semuanya tunduk sama Allah, kecuali jin dan manusia dan setan. Itu tiga makhluk yang enggak kenal Allah. Itu nek lainnya hewan, tumbuhan, batu, semuanya kenal Allah, tunduk sama Allah. Bahkan batu itu punya rasa takut sama Allah. Tanda takutnya apa? Satu, batu itu walaupun keras, ada batu yang mengeluarkan sumber begitu banyak air. Itu batu air terjun, keluar sumber-sumber airnya dari batu-batu yang keras tapi mengeluarkan air. Tuh di pegunungan ada batu itu yang mengalirkan air, sehingga orang-orang yang ada di pegunungan itu dan daerah Dieng atau daerah gunung-gunung itu peralon tinggal ditancepno, nanti air ngalir tanpa sanyo, tanpa apa. Itu dari batu-batu yang ada di gunung keluar air, keluar sumber mata air. Terus ada lagi batu itu yang jatuh dari atas ke bawah, sudah ribuan tahun tiba-tiba jatuh ke bawah. Itu kata Imam Mujahid, tiga ini mengeluarkan sumber yang besar sampai jadi aliran air terjun atau sungai. Terus batu yang mengeluarkan mata air yang kecil, bisa diambil salurannya pakai pipa tadi itu. Kemudian batu yang jatuh dari atas ke bawah, ini tanda batu itu takut sama Allah Subhanahu wa taala, dan ini disebutkan oleh Al-Qur'an min khasyatillah. Batu itu punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah mengatakan ketika beliau ada di Gunung Uhud. Gunung Uhud itu bergetar bukan karena gempa bumi atau karena akan ada musibah, enggak, saking senengnya Gunung Uhud karena dinaiki oleh Rasulullah dan dinaiki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hadis sahih itu disebutkan hada jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ini gunung Uhud adalah gunung yang cinta sama aku dan aku pun cinta sama dia. Subhanallah, batu yang begitu besar, gunung Uhud itu, batu semuanya itu, saking cintanya sama Nabi kayak orang napa niku berdendang, saking senenge, kayak orang napa niku terus goyang-goyang saking seneng, tapi bukan goyang yang banter boten, goyang sidik, saking senengnya, saking girangnya. Di atasnya ada makhluk termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan ini gunung sedang, dia adalah gunung yang mencintai aku dan aku pun cinta sama dia. Subhanallah, batu mengungkapkan rasa cinta dan bisa dipahami oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun mencintai gunung Uhud tersebut. Kemudian di salah satu riwayat juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau pernah menceritakan dulu ketika waktu di Mekah,
aku pernah menemani Rasulullah pergi ke lereng-lereng Gunung Mekah. Kemudian saat itu aku melihat tidak ada satu pohon dan tidak ada satupun bebatuan yang ada di gunung-gunung itu ketika dilalui oleh Rasulullah kecuali pohon dan batu itu mengucapkan salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Batu, gunung, pohon semuanya mengucapkan salam dengan bahasa yang fasih bisa didengar. Bahkan bukan hanya oleh Rasulullah, Sayyidina Ali yang saat itu masih sangat muda pun mendengar salam dari bebatuan dan salam dari pohon-pohon tersebut. Salam kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis yang begitu mutawatir, hadis yang riwayatnya itu saking banyaknya, tidak bisa ditolak lagi kebohongannya. Tidak bisa dikatakan bohong, nggak ada, maksudnya nggak ada celah untuk orang mengatakan hadis itu bohong, nggak ada, karena saking riwayat itu banyak mutawatir. Itu juga sama Rasulullah ketika khutbah sebelum dibuatkan mimbar, niku kan pakai pelepah korma, beliau naik di pelepah korma. Setelah dibuatkan mimbar, beliau naik ke mimbar. Tiba-tiba di tengah-tengah itu ada suara anak onta yang kehilangan induknya, meraung-raung. Dalam riwayat lain bukan suara anak onta, tapi suara kayak tangisan bayi yang luar biasa. Anak kecil yang nangis luar biasa. Sahabat-sahabat toleh dari mana itu, mana suara anak itu? Tidak ada. Ternyata suara tangisan yang begitu keras tadi itu dari batang kurma. Makhluk yang nggak ada nyawanya, nggak ada rohnya, tapi saking rindunya sama Nabi karena pengen kakinya dia itu diinjak oleh kaki mulia Rasulullah sampai mengeluarkan suara tangisan. Dan ini hadis sahih diriwayatkan oleh banyak ulama sampai ada yang mengatakan mutawatir hadis ini. Akhirnya Rasulullah turun dari mimbar, dipeluk itu batang kurma, didiamkan oleh Nabi seperti seorang ibu mendiamkan anaknya. Akhirnya batang kurma tersebut langsung terdiam. Dalam riwayat, andaikan Rasulullah itu tidak memeluk kurma tersebut dan tidak mendiamkan, maka pasti kurma tersebut akan menangis dan suaranya bisa didengar oleh seluruh orang yang datang ke Mekah atau ke Madinah sana. Yang datang ke Madinah sana, dia akan terus bisa mendengar tangisan dari pelepah kurma itu sampai hari kiamat. Andai nggak disuruh diam oleh Nabi, maka kurma itu akan terus menangis sampai hari kiamat karena saking rindunya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal baru sekali Rasulullah pindah, langsung udah nggak kuat rindu cintanya sama Nabi. Nah, kata ulama, kita ketika mendengar cerita ini, ulama itu mengatakan ini kurma kalau rindu sama Nabi aja nyambut dia, padahal dia makhluk yang tidak bernyawa, dipeluk sama Nabi. Bagaimana kalau engkau wahai umat Nabi Muhammad, saat hatimu ada kerinduan dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Kita semua pas baca sholawat atau pas husuk-husuknya, wes bayangkan Kanjeng Nabi rindu sama Rasulullah, syukur-syukur tengah wengi nangis sendiri, tidak ada yang tahu, bersolawat rindu sama Nabi Muhammad. Apakah kira-kira bagaimana yang akan dilakukan Nabi untuk umatnya yang punya iman, yang punya rindu di hatinya dengan Nabi SAW? Kalau yang makhluk tak bernyawa, batang korma, tidak punya hati, tidak punya iman, tidak punya otak, Nabi aja dipeluk seperti anak, dipeluk oleh ibunda yang sangat sayang sama dia. Bagaimana kalau ada umat yang di hatinya dipupuk rasa rindu sama Nabi, dia semakin rindu sama Nabi, dipupuk rasa rindu tersebut dengan Rasulullah. Setiap saatnya dia bersolawat, setiap saatnya dia rindu sama Nabi. Hati yang di dalam hati tersebut ada kerinduan sama Nabi, pasti orang tersebut pun akan diperlakukan bahkan lebih dari batang kurma. Kelak di akhirat insya Allah akan bertemu Rasulullah, dan bukan hanya dipeluk, bisa jadi dia pun akan didekatkan oleh Allah di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika kita hadir majelis di majelis ilmu yang semacam ini, salah satu tujuannya agar kita tahu betapa indahnya ajaran Nabi, betapa indahnya semua yang dibawa oleh Nabi, sehingga kita terangsang untuk tambah cinta, rindu sama Nabi Muhammad, tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada hadis-hadis yang menyebutkan, hadis-hadis tersebut sangat kuat dan sahih,
yang menyebutkan bahwasanya batu, tumbuh-tumbuhan, makhluk yang kita lihat kayaknya nggak punya nyawa itu, nggak bisa gerak kemana-mana itu, ternyata mereka bisa bertasbih, ternyata mereka bisa baca sholawat sama Rasulullah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah niku punya akidah, punya keyakinan bahwasanya apa? Semua makhluk, batu, tumbuh-tumbuhan yang ada di alam raya ini mereka bertasbih kepada Allah. Mereka punya rasa takut, khusyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka pun salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat artinya tunduk. Ya salatnya gak koyo kula panjenengan rukuk sujud. Lah nek wit sawit sampean pengen ngunduh moro-moro rukuk sujud ya melayu. Tapi kata apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah semua benda-benda itu mereka tunduk, mereka bertasbih, bahkan mereka pun punya sholat dengan caranya sendiri sesuai ilham yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ayat Quran yang dipakai dalil yang mana ini tidak bisa dibantah lagi. Akidah Ahlus Sunnah itu seperti ini. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Disebutkan di Al-Quran kan begitu. Tidak ada dari sesuatu kecuali baca tasbih memuji Allah. Tasbihnya gimana? Kita nggak bisa dengar, tapi orang-orang khusus ada yang bisa dengar. Bahkan tadi Rasulullah Sayyidina Ali diperdengarkan ketika bareng sama Rasulullah SAW. Kemudian ada juga dalam firman Allah SWT, wat-thair shafat kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Itu burung-burung mereka berbaris-baris, kullun qad alima, semua makhluk Allah itu semuanya itu qad alima sholatahu, dia benar-benar sudah tahu, diberi ilham oleh Allah bagaimana dia sholat alias tunduk sama Allah. Jadi punya sholat, cuman sholatnya maksudnya tunduk tadi itu, caranya bagaimana itu hanya Allah yang tahu. Wa tasbihah, dan tasbih, sholatahu sholatnya, wa tasbihah, dan tasbih. Bukan hanya cuma baca tasbih itu, batu-batu, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan itu, tapi juga sholat. Mereka juga sholat alias tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena sangat jelas dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis sahih. Bahkan ada yang mutawatir tadi itu bahwasanya semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih, semuanya tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menyebabkan hati itu kaku, hati itu bisa kaku, bisa jadi hati yang seperti itu kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah menasihatkan begini, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul qalb wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasim. La tuksirul kalam, jangan kalian itu memperbanyak omongan bighairi dzikrillah, tanpa berzikir sama Allah, alias omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya. Ojo kakean ngomong sing gak ono manfaate. Apa kata beliau? Karena ngomong rono rene kakean ngomong niku bisa mengakukan hati, bisa menjadikan hati itu kaku, keras. Kalau sudah keras kok sampai seperti batu, apalagi lebih keras dari batu. Wah, diceritani neraka gak wedi blas. Apa sih neraka? Diceritani surga ya gak terangsang, gak pengen blas. Wis urip ya urip, surga neraka ki apa? Gak wedi ya gak kepengin. Ceritani neraka gak wedi, diceritani surga ya gak kepengin. Wis gak ada napa niku koneksi sama sekali, wis gak nyaut blas, gak nyok sinyal blas wis. Wis orang bahagia sukses tuh ya fulus duit sampai jantungnya duit jantungnya munine ngono. Saking atos atine wis gak eling akhirat blas, wis gak eling mati blas, padahal temennya dia baru kemarin ninggal, temennya dia baru kemarin puasa ninggal, ijik enom ijik gagah perkosa, yo awake kuat yo mati. Tapi yo gak eling blas bar wis mati, ngubur wong wis koyo dhek yo gak bakalan mati.
ya tetap gak sholat, ya tetap gak gak ibadah, tidak mempersiapkan diri padahal dia baru saja ngubur temennya, bahkan mungkin baru saja ngubur ayah ibunya, baru saja ngubur keluarganya, tapi tidak ada keinginan ini berubah agar mempersiapkan diri untuk nanti di alam kubur, nanti di akhirat itu bagaimana. Itu tanda nek wis ati atos blas gak iso dinasihati. Bahkan kematian yang menjadi nasihat paling tajam itu ndak mempan blas. Wong nek wis atine atos gak eling akhirat blas, mati apa wis dianggap biasa kabeh. Wis jan wong urip ya mati. Cuman dia merasa enggak mati-mati. Naudzubillah min dalik. Ini penyebabnya apa? Salah satunya kata beliau penyebab terbesarnya yaitu kakean ngomong kabeh diomongno. Amerika diomongno, wah Donald Trump itu bagaimana sih? Terus Cina diomongno, Afrika diomongno, tekan dindi gak cukup cuman kobar dan se-Indonesia diomongno, merusak dunia diomongno. Beda lagi kalau kita itu bercengkrama silaturahmi sama temen yang jarang ketemu. Nah itu fudul betul nopo-nopo, ngomongan-ngomongan yang apa itu untuk menyenangkan tamu, omongan sana sini untuk nyenengno tamune enggak apa-apa. Ben mboten meneng tok. Itu boleh kalau ketika posisi seperti itu. Tapi ini istiqomah. Ora pas enek tamu, pas ning dia pokoknya ngomong rono, ngomong rene ndak ono rime. Maka yang seperti ini kata beliau penyebab terbesar jadikan hati kaku. Karena itu jangan kita ngomong kecuali sesuatu yang ada manfaatnya, baik manfaat duniawi lebih-lebih yang bermanfaat untuk akhirat kita. Wa inna abadan nasi minallahil qalbul qasi. Kenapa? Karena kalau sudah orang banyak ngomong, hatinya nanti semakin keras. Yang ada nanti dia akan menjadi orang yang paling jauh sama Allah. Orang yang sudah hatinya keras, membatu seperti batu, apalagi kok asyaddu qaswa, lebih keras dari batu, wah, maka dia akan menjadi manusia, makhluk yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah min dalik. Nah, semoga hati kita setelah ditempa di bulan Ramadan dengan puasa, kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima oleh Allah sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Hati kita semakin lunak ketika kita hadir majelis yang semacam ini, kita dengar nasihat dari Al-Qur'an, kita dengar nasihat dari hadis, kita dengar nasihat dari kalamnya, nasihatnya para ulama. Hati kita semoga semakin lentur, semakin semakin bersih, dan kita tidak diambil oleh Allah kecuali setelah umur panjang sehat walafiat, dan nanti kita kembali membawa qalbun salim, hati yang bersih, hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terakhir rangkuman. Pertama, orang-orang Yahudi itu adalah makhluk yang hatinya paling keras, bahkan bisa lebih keras daripada batu. Nah, lihat itu kedoliman mereka, gak akan pernah berhenti sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti mereka seperti itu mendolimi Palestina. Nanti yang bisa membebaskan adalah Imam Mahdi di akhir zaman. Kemudian yang kedua, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana jelas disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sahih, bahkan ada yang mutawatir, benda-benda semua yang di alam raya ini semuanya sholat alias tunduk sama Allah, semuanya baca tasbih kepada Allah, semuanya punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali jin dan manusia yang hatinya tidak kenal Allah, dan juga setan, iblis. Niku tiga macam makhluk itu yang tidak tunduk sama Allah. Ada yang tunduk, ada yang tidak. Kemudian yang ketiga, hati itu kalau sudah keras maka dia akan menjadi manusia yang paling jauh dari Allah dan tidak akan manfaat nasihat. Nasihat tidak akan masuk lagi kalau sudah manusia itu keras hatinya. Kemudian yang terakhir, keempat, penyebab terbesar hati itu keras, kaku, membatu seperti batu tadi itu, salah satu penyebab terbesarnya menurut Sayyidina Abdullah bin Umar adalah kebanyakan ngomong sing gak ono manfaate.
kakean ngopok rono rene. Nah, mugi-mugi kula panjenengan bisa membenahi kekurangan dari diri kita, lisan kita jaga dan kita benar-benar jadi orang yang selamat. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.